sekali Ustaz, mengenai manhaj salaf itu tidak hanya pada akidah saja, tapi juga secara keseluruhan. Fikihnya juga harus manhaj salaf, bahkan akhlaknya juga salaf. Bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Saya ingin mengutip sebuah judul buku yang ditulis oleh Al-Maghfurlah Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau ulama Syria yang kalau mahasiswa kita pada kuliah ke Syria belajar ilmu syariah pastilah mengenal sosok beliau. Banyak kitab yang beliau tulis. Nah, salah satu kitab yang menarik dari beliau itu judulnya As-Salafiyah. Salafiyah gitu ya. Tapi agak panjang. Marhalah zamaniyah mubarakah. Salafiyah itu adalah marhalah, sebuah rentang waktu ya, marhalah zamaniyah mubarakah yang sangat diberkahi. Jadi itu adalah nama kurun waktu. Ya, salaf itu adalah nama kurun waktu. Bukan, nah terusannya itu la madhab Islami, bukan nama dari suatu madhab atau kelompok, bukan nama dari suatu madhab yang ada dalam umat Islam. Jadi kalau kita mengenal misalnya madhab dalam ilmu fikih itu kita kenal ada 4 misalnya ya, yang kita kenal hari ini walaupun jumlahnya mungkin lebih banyak di masa lalu. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau nanti ditambah lagi dengan Zahiri dan seterusnya begitu ya. Kalau dalam akidah itu nanti ada mazhab juga. Mungkin mereka menyebutnya dengan berbagai macam istilah. Ada Asy'ari, ada Maturidi, ada yang lain-lain dan sebagainya. Nah, baik itu dibilang akidah ataupun di bidang fikih, bahkan juga di bidang akhlak, tidak ada yang namanya madhab atau manhaj itu namanya salaf. Karena salaf itu bukan nama sebuah metodologi. Tidak ada metodologi di dunia ini yang namanya salaf. Itu tidak ada. Semua metodologi itu biasanya dinisbahkan kepada pendirinya, pentaksisnya. Pendiri setiap madhab. Misalnya madhab Hanafi itu dinisbahkan kepada apa? Imam Abu Hanifah. Madhab Maliki ya Imam Malik. Madhab Hambali Imam Ahmad. Tidak ada madhab namanya Salafi, Imam Salaf. Nggak ada orang di dunia ini namanya si Salaf. Gitu, nggak ada. Karena semua metode itu kan di-create, diciptakan oleh orang. Misalnya gini, hadis ini sahih disahihkan oleh siapa? Misalnya disahihkan oleh Bukhari, ya berarti ini adalah hadis sahih Bukhari. Tidak ada hadis sahih salaf. Salaf itu benda apa? Itu harus kembali dinisbahkan kepada seseorang. Kita punya ilmu qiraat itu misalnya ada qiraat dari Hafiz, dari Asim. Ini qiraat Hafiz, namanya dia tuh si Hafiz bin Sulaiman. Dinisbatkan kepada beliau. Dinisbatkan kepada orangnya, tidak dinisbatkan kepada zamannya. Jadi kalau menurut
Dr. Said Ramadan Al-Buti, Ya. istilah salaf kok dimaksudkan sebagai sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah madhab, sebuah metodologi, itu keliru, gitu, tidak tepat. Itu bukan nama sebuah madhab, Tapi marhalah Ustaz ya. tapi dia adalah marhalah. Marhalah itu rentang waktu. Oke, Ya zaman. siapapun yang ada berada pada rentang waktu itu ya disebut dia sebagai Salafi. orang salaf. Oke. Tapi baru menyebut ini adalah pemikiran orang salaf, Oke. itu siapa salafnya? Ya kan, bisa jadi Imam Malik di Madinah, bisa jadi Imam Abu Hanifah di Kufah, ya kan, bisa jadi Imam Asy-Syafi'i di Baghdad atau di Mesir, atau bisa jadi Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad. Orangnya tuh siapa? Begitu, bukan zamannya. Gitu. Jadi katakanlah begini, misal di zaman kita sekarang, aliran politik atau aliran apa istilahnya, ideologi bangsa-bangsa di dunia, ada kapitalis, ada sosialis, gitu kan. Tapi kita nggak bisa bilang ideologi modern. Ya modern tuh zamannya. Tapi di dalam modern itu ada ideologi-ideologi apa saja, gitu kan. Seperti kita sebut partai. Di Indonesia ada partai Golongan Karya, ya kan, ada P3, ada PDI dan sebagainya. Ini di masa apa? Di masa kemerdekaan. Ya kita nggak bisa bilang partai kemerdekaan. Ya di zaman kemerdekaan ada banyak partai. Partainya apa saja? Di zaman salaf ada banyak manhaj. Manhajnya apa saja? Gitu. Nah kalau baru dikatakan ini adalah manhaj salaf, ya berarti semua yang ada di zaman salaf di 300 tahun pertama itu semua adalah semuanya salaf. salafi. Gitu. Oke.